Salam para sahabat, berjumpa kembali dalam 3 Minute Way bersama saya, Surya Mentari. Di video kali ini, kita akan menjumpai Santo Thomas Rasul. Santo Thomas Rasul adalah seorang pemuda yang sederhana yang lahir di Galilea. Dia disebut juga Didimus, yang berarti kembar. Pesta namanya kita peringati setiap tanggal 3 Juli. Dia hidup sebagai seorang nelayan pembantu yang tidak memiliki perahu sendiri, tidak seperti Petrus dan Andreas, sehingga hidupnya serba berkekurangan. Hal inilah yang membuatnya bersikap hati-hati, pesimis, dan cepat menyangka akan terjadi hal-hal yang buruk atas dirinya. Santo Thomas Rasul adalah seorang yang loyal dan pemberani. Hal ini terlihat ketika Yesus harus pergi ke Yudea untuk membangkitkan Lazarus dan menghadapi bahaya mati dibunuh oleh para musuhnya. Ketika itu, para murid lainnya berusaha mencegahnya. Tetapi Thomas justru berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia." Sayangnya, predikat yang lebih sering melekat pada Santo Thomas adalah sifatnya yang tidak mudah percaya kepada sesuatu hal yang belum disaksikannya sendiri. Sifat inilah yang terlihat pada peristiwa penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Ketika itu, Thomas berkata kepada rasul lainnya, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Untunglah Rasul Thomas tidak berlama-lama dalam situasi bimbang dan ragu. Saat Yesus menampakkan diri kepadanya 8 hari kemudian dan berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Keraguan Thomas dipulihkan dan ia menjawab dengan ungkapan yang amat kita kenal, "Ya Tuhanku dan Allahku." Para sahabat, dalam hidup beriman, kita seringkali bersikap seperti Thomas yang menuntut bukti dan tidak mudah percaya. Sesekali bukti atau tanda itu bisa diberikan Tuhan dengan jelas. Namun, lebih sering tanda-tanda itu berupa hal-hal yang tersamar. Maka, sekalipun Tuhan tidak memberi kita tanda apa-apa, ingatlah akan sabda Yesus ini. "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Marilah di masa Prapaskah ini kita refleksikan iman kita seraya mohon rahmat Allah agar Ia selalu menambahkan iman kita. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.